Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finis Waladah, peserta magang dari unit Gajah Mada Purworejo. Menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari keempat. Nomor 1, melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Pengamatan terhadap motivator. Nomor 1, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Motivator menyapa dan menyambut murid dengan cara yang ramah, lalu tersenyum dan bersikap riang. Nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Yang pertama, motivator harus kondusif di depan kamera selama proses kegiatan. Yang kedua, memastikan jaringan internet baik. Yang ketiga, melakukan tahap pendekatan terhadap anak agar anak dan motivator saling mengenal secara online. Nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Memastikan pemberian kegiatan sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Motivator mengajak anak berdialog dengan cara bertepuk semangat, mengajak yel-yel bimba, lalu mengajak anak berdialog dengan bahasa bimba. Nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu dengan memberikan pujian kepada anak, misalnya anak rajin, terus memberikan tos kepada anak. Lalu nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Saat dalam proses bermain sambil belajar yang dilakukan selama 5 menit sekali. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan di bimba? Ekspresi motivator harus senang, tidak boleh cemberut, harus ramah, ceria, dan penampilannya juga harus rapi, bersih. Yang nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator harus mampu memvariasikan aspek belajarnya. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan dengan kegiatan bermain baca-bacaan berbarengan? Motivator harus mengarahkan anak untuk berperan aktif dengan proses yang menyenangkan dan mampu melihat afeksi anak. Jadi motivator juga harus fokus kepada afeksi anak dan yang dilakukan secara bersamaan dengan anak-anak yang lain. Poin B, pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresi anak senang dan aktif dalam kegiatannya karena anak merasa nyaman dan ceria. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Tidak ada, karena motivator selalu memperhatikan afeksi kepada anak. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Motivator memastikan anak terlibat aktif dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator?
Ya, karena motivator selalu memastikan anak nyaman dan menyukai kegiatan yang diberikan agar tidak bosan. Yang nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Tidak ada, karena motivator sudah memberikan kegiatan kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak-anak merasa senang dan tidak kesulitan melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang diamati. Karakter anak itu berbeda-beda ya, karena setiap anak itu kan nggak sama. Jadi anak-anak banyak yang aktif sih mengikuti kegiatan belajar di Bimba, dan tidak merasa bosan karena motivator selalu memvariasikan kegiatan anak-anak. Poin C, pengamatan terhadap suasana kelas. Yang nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Selama pembelajaran di kelas, motivator selalu memberikan pelajaran yang fun learning. Nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama ini tidak ada, karena motivator dilarang melakukan hal tersebut dalam kondisi apapun. Poin D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka itu berdoa sebelum belajar, lalu bernyanyi Bimba, kemudian berdialog. Yang nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Ketika kegiatan inti, motivator dan murid melakukan penerapan teori Bandul, melakukan evaluasi afeksi anak selama setiap saat, melakukan afeksi kognitif anak selama 10 menit sekali, lalu memberikan reward setiap saat selama 5 menit sekali. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan yang paling banyak dilakukan itu mengerjakan modul dan bermain baca-bacaan. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Ketika kegiatan penutup, motivator dan murid mengulang kembali materi yang diberikan, lalu setelah itu doa sesudah belajar dan bernyanyi lagu ulang. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasinya itu 5 menit kegiatan awal, lalu 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir. Ditambah lagi dengan 10 menit digunakan sebagai penguatan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.